Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Malam kelam di kandang kambing. Teriak suami dengan angkuh. Suara itu keras menggelegar di ruang tengah, memantul di dinding kayu yang sudah usang. Wajahnya merah padam dipenuhi urat tegang. Matanya menyala membakar seperti bara api. Ia berdiri menjulang tinggi, bayangannya menutup protagonis sepenuhnya. Ia menjatuhkan penghukuman yang selama ini menjadi ancaman terbesarnya. Malam ini tidur di kandang kambing sampai kau berlutut meminta maaf di kakiku. Tawa nyaring ibu mertua segera menyambut kalimat itu. Tawa sang ibu mertua. Suara melengking itu adalah musik terindah baginya. Ia menunjuk protagonis, menikmati setiap detak penderitaan yang ia yakini akan segera muncul di wajah menantunya. Malam itu adalah puncak dari tahun-tahun penghinaan dan perlakuan kasar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menuntut kehancuran. Mereka menanti air mata. Protagonis, yang selama ini selalu menunduk, kali ini mengangkat wajah. Itu adalah keputusan sepersekian detik yang mengubah segalanya. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia tidak gentar. Hatinya tidak lagi merasakan sakit, hanya dingin yang menusuk tulang. Kehinaan telah mencapai batasnya. Segala emosi kini menguap, meninggalkan ruang kosong yang segera diisi oleh tekad baja. Protagonis menatap lurus ke mata suami. Ia memberikan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum pasrah, melainkan senyum kepastian. Suami tidak mengerti apa artinya. Baiklah. Hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Tenang. Jelas. Mematikan. Ketenangan itu merusak kemarahan suami. Ia kehilangan kontrol karena targetnya tidak memberikan reaksi yang diharapkan. Suami justru semakin murka karena merasa dipermainkan oleh kepasrahan aneh itu. Ia mendorong protagonis dengan kasar menuju pintu belakang. Tubuh wanita itu terhuyung, namun ia berhasil menjaga keseimbangan tanpa jatuh. Mereka tiba di belakang rumah. Bau jerami kering, kotoran, dan aroma khas peternakan menyambutnya. 2 ekor kambing jantan, raja dan ratu, tampak terkejut dengan kehadiran mereka. Suami membuka pintu kandang dengan kasar. Ia melemparkan bantal lusuh dan selimut tipis ke dalam. Tidur kau sana di kandang kambing. Teriakan itu kini terdengar bergetar, lebih karena frustrasi daripada kemarahan. Ibu mertua berhenti tertawa. Kini di wajahnya terlihat kerutan kebingungan. Mereka berdua bingung dengan ketenangan protagonis. Protagonis melangkah masuk. Ia tidak melawan. Ia tidak menoleh ke belakang. Bau pesing segera menyeruak, namun ia mengabaikannya. Pintu kayu tua dibanting dengan keras. Klak. Suara kunci berputar adalah penegasan, bukan pengakhiran. Bagi mereka, itu adalah akhir dari hukuman. Bagi protagonis, itu adalah awal dari pertempuran. Ia duduk diam di atas jerami. Kegelapan kandang adalah privasi pertamanya dalam waktu yang lama. Suara embikan dan kunyahan kambing adalah satu-satunya teman. Ia membiarkan kegelapan menutupi. Ia membiarkan kehangatan tubuh kambing di sampingnya memberikan sedikit kenyamanan. Protagonis mulai bernapas dalam-dalam. Ia membersihkan pikirannya dari semua rasa sakit masa lalu. Ia memikirkan suami. Ia memikirkan ibu mertua. Mereka terlalu percaya diri. Mereka terlalu angkuh. Mereka berpikir dengan menempatkannya di kandang, mereka telah memenangkan segalanya. Padahal, mereka baru saja memberikan kebebasan berpikir yang paling berharga. Perempuan itu tahu ia harus melakukan pembalasan. Bukan pembalasan fisik, bukan pula pertengkaran biasa. Itu harus menjadi kejutan psikologis. Itu harus menyerang apa yang paling mereka hargai. Ia mulai meraba-raba sekelilingnya. Matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia memeriksa struktur kandang. Dindingnya terbuat dari bilah kayu yang longgar. Ada celah yang cukup lebar di bagian bawah.
Ia bisa melihat sedikit cahaya bulan dan siluet rumah dari sana. Protagonis menyadari ada benda kecil tersembunyi di balik tumpukan jerami lama di sudut. Itu adalah sebuah kotak kaleng. Ia membukanya. Kosong, tetapi itu adalah tempat penyimpanan yang tersembunyi. Ia memasukkan bantal lusuh ke dalam kotak kaleng yang kini menjadi tempat duduk. Ia mulai mengamati sekeliling lebih lanjut. Ia memperhatikan engsel pintu. Tidak terlalu kuat. Kunci dari luar itu tebal, tetapi engselnya bisa dilepaskan dengan alat sederhana jika ia memilikinya. Malam itu, di antara bau kotoran dan suara mengunyah, protagonis menyelesaikan pergeseran mentalnya. Ia bukan lagi istri yang takut. Ia adalah seorang strategi yang terperangkap. Malam itu adalah karunia. Mereka telah merendahkannya ke titik nol. Dari titik nol, tidak ada lagi yang bisa hilang, hanya kemenangan yang bisa diraih. Protagonis tersenyum lagi dalam gelap. Senyum itu lebih lebar, lebih pasti. Ia tahu ia tidak akan meminta maaf. Ia tahu ia tidak akan berlutut. Besok, justru merekalah yang akan histeris. Ia akan menggunakan kandang kambing ini sebagai simbol dan alat. Kandang yang terkutuk ini akan menjadi saksi kebangkitannya. Mempelajari kelemahan dan mengukur kerusakan. Protagonis tidak tidur semalam suntuk. Otaknya bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, memproses setiap suara, setiap bau, setiap detail kecil yang selama ini ia abaikan. Ia adalah seorang tahanan yang mempelajari penjaranya. Ia menggunakan indera pendengarannya untuk melacak pergerakan di rumah utama. Pukul 12 malam. Hening. Pukul 1:15, ia mendengar langkah kaki suami mendekati gudang kecil di samping rumah. Itu adalah gudang yang suami gunakan sebagai ruang kerjanya dan juga tempat ia menyimpan brankas kecilnya. Suami selalu memeriksa kunci gudang itu, sebuah ritual yang dilakukan karena paranoia akan uangnya. Protagonis mencatat langkah kaki itu lambat, penuh kehati-hatian. Suami tidak pernah benar-benar percaya pada keamanan. Itulah kelemahannya. Ibu mertua adalah target yang berbeda. Pukul 3 pagi tepat, suara gemerincing terdengar. Ibu mertua bangun untuk minum air hangat. Setelah itu, ia akan duduk sebentar di dapur, merapikan tumpukan perhiasan yang ia simpan dalam kotak kayu kecil. Perhiasan itu tidak mahal, tetapi itu adalah simbol dari status dan harga dirinya. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa harga diri ibu mertua sangat terikat pada apa yang bisa ia pamerkan. Protagonis memikirkan rencana yang telah dirumuskan di babak 1. Pembalasan harus bersifat psikologis. Ini harus membuat mereka berdua saling mencurigai. Ini harus menyerang pilar-pilar keamanan mereka. Pilar keamanan suami, uang tunai di brankas, dan kambing jagoannya si raja. Pilar keamanan ibu mertua, harga diri, ketenangan pikiran, dan kebanggaan akan perhiasan. Protagonis memiliki malam yang panjang untuk mengamati raja dan ratu. Kambing-kambing itu tenang dan jinak. Ia mengamati tingkah laku raja, kambing jantan dengan tanduk besar yang selalu dibanggakan suami di depan para tetangga. Raja adalah representasi dari kejantanan dan kekayaan suami. Kerusakan pada raja akan menghancurkan kebanggaan suami. Protagonis menemukan bahwa ia bisa menggeser salah satu bilah kayu yang longgar di dinding kandang. Bilah itu hanya tertahan oleh satu paku berkarat. Dengan sedikit dorongan dari batu kecil yang ia temukan di jerami, ia berhasil melonggarkan bilah itu tanpa menimbulkan suara keras. Lubang itu cukup untuk dilewati lengan kurusnya. Ia punya jalan keluar tanpa menyentuh kunci utama. Rencananya mulai terbentuk dengan detail yang dingin dan rasional. Fase 1. Ketenangan yang mengerikan, pagi hari. Ia akan keluar dari kandang, tampak sangat normal. Bersih. Tidak lusuh. Ini akan memicu kecurigaan. Ia akan melakukan tugasnya, tetapi dengan anomali yang kecil namun signifikan. Contoh, mengganti tempat duduk suami di meja makan, menyajikan teh tanpa gula padahal suami sangat menyukai manis, atau merapikan sandal ibu mertua dengan posisi terbalik.
Tindakan-tindakan kecil ini akan membuat mereka mempertanyakan kewarasannya. Fase 2. Kekacauan sunyi. Siang hari. Ia akan menggunakan akses rahasia dari kandang untuk bergerak saat mereka tidak ada atau tidur. Ia tidak akan mencuri, hanya mengubah atau memindahkan. Ia akan menyentuh barang-barang yang menjadi kebanggaan mereka. Ia akan memindahkan sebatang uang kertas dari laci suami ke tempat yang tidak terduga. Bukan semua uangnya, hanya sedikit. Cukup untuk membuat suami berpikir ia gila atau lupa. Ia akan mengambil perhiasan paling berharga ibu mertua dan menyembunyikannya di tempat yang mustahil. Misalnya, di bawah tumpukan garam di dapur. Fase 3. Jaringan petunjuk, malam kedua. Protagonis harus memastikan mereka mengaitkan kekacauan ini dengan malam di kandang kambing. Setiap barang yang hilang atau berubah akan dikaitkan dengan petunjuk samar yang ia tinggalkan di kandang. Protagonis menoleh pada kotak kaleng. Ia mengambil sebuah daun kering dan mulai mengukir simbol kecil di atasnya dengan kuku jarinya. Simbol itu adalah pengingat akan kandang. Daun itu akan menjadi salah satu petunjuk pertama. Rencana diputuskan. Ini bukan tentang kekerasan fisik. Ini adalah tentang mengendalikan pikiran mereka. Membuat mereka berlutut secara psikologis, memohon pengampunan karena hilangnya ketenangan mereka. Protagonis memejamkan mata sebentar. Bukan untuk tidur, melainkan untuk membayangkan kekacauan esok hari. Ia tersenyum lagi. Senyum itu kini terasa lebih kuat. Malam di kandang kambing telah selesai. Pertunjukan utama akan dimulai besok. Ia akan keluar dari kandang bukan sebagai istri, melainkan sebagai eksekutor. Pagi yang berbeda dan ketenangan yang mengerikan. Mentari pagi datang dengan malu-malu, menembus celah-celah kandang kambing. Protagonis tidak terlelap sedikit pun. Matanya terasa kering, tetapi pikirannya terasa tajam seperti pisau yang baru diasah. Udara pagi itu dingin, menyengat. Ia berdiri, merapikan sedikit pakaiannya yang berbau jerami dan kotoran. Pukul 6 pagi, suara suami terdengar mendekat. Langkah kakinya berat, dipenuhi aura kepuasan dan harapan untuk melihat kehancuran. Klak, kunci diputar. Pintu kayu terbuka dengan tarikan kasar. Suami berdiri di ambang pintu, bersiap menerima isak tangis, permohonan maaf, atau setidaknya wajah yang hancur dan lusuh. Ia mengharapkan protagonis jatuh berlutut di kakinya, memohon diampuni atas kesalahan yang ia yakini telah protagonis lakukan. Namun, yang ia temui adalah pemandangan yang membalikkan ekspektasinya. Protagonis berdiri tegak. Wajahnya tidak bengkak karena tangisan. Rambutnya, meskipun sedikit berantakan, tidak menunjukkan kegilaan. Matanya, yang biasanya memancarkan ketakutan, kini kosong, tenang, namun memiliki kedalaman yang mengganggu. Ia memberi senyum. Senyum tipis yang sama saat malam ia dihukum. Senyum yang kini terasa seperti ejekan yang sunyi. Baiklah. Protagonis melangkah keluar dari kandang, berjalan melewati suami tanpa menyentuhnya. Ia sama sekali tidak memohon. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hukuman semalam. Ia hanya berjalan, menuju rumah, seolah baru saja kembali dari pasar. Suami tertegun. Kepuasannya menguap, digantikan oleh rasa frustrasi yang menusuk. Ia berbalik, menatap punggung protagonis. Ada apa dengan wanita itu? Apakah ia sudah benar-benar gila? Ibu mertua segera menyambut di ambang pintu dapur. Wanita tua itu telah menyiapkan kata-kata pedas dan ejekan baru untuk menantunya. Begitu melihat protagonis, ibu mertua juga terdiam. Ketenangan protagonis adalah anomali yang paling menakutkan. Selamat pagi. Suara protagonis datar, nadanya hampir terlalu sopan. Ibu mertua tergagap, tidak bisa mengucapkan hinaan yang sudah ia siapkan. Suami tiba di belakang, menatap istrinya dengan mata menyipit. Kau tidak akan minta maaf. Itu bukan pertanyaan, itu tuntutan. Protagonis menoleh, ia menggelengkan kepala perlahan. Minta maaf untuk apa?
Jawabannya sederhana, namun menghantam harga diri suami. Suami semakin murka. Ia mulai berteriak tentang rasa tidak tahu terima kasih dan keangkuhan. Protagonis mengabaikannya. Ia langsung menuju dapur. Fase 1 dari rencana telah dimulai. Ketenangan yang mengerikan. Protagonis mulai melakukan tugas rumah tangganya seperti biasa. Namun, semuanya terasa salah. Ia mencuci piring, membersihkannya hingga mengkilap, tetapi ia menyusunnya kembali di rak dengan urutan warna yang aneh, bukan ukuran atau jenisnya. Gelas bening berada di antara piring coklat dan mangkuk hijau. Ia menyapu lantai, membersihkannya dengan sangat teliti, tetapi ia meninggalkan tumpukan debu kecil persis di bawah kursi suami di ruang makan. Satu tumpukan debu kecil yang mustahil terlewatkan jika dilihat dengan mata teliti. Puncaknya terjadi saat sarapan. Protagonis menyajikan nasi yang terlalu lembek, hampir seperti bubur. Suami sangat membenci nasi lembek. "Ini apa?" teriak suami, suaranya sedikit parau karena frustrasi. "Nasi dengan konsistensi yang lembut," jawab protagonis, menyajikan kopi. Kopinya sangat kental. Pekat sekali. Rasanya pahit menusuk lidah. Suami hampir memuntahkannya. "Mengapa kau buat seperti ini?" Suami membanting cangkir di meja. Protagonis menatap suami. Ia tersenyum lagi, sedikit lebih lebar dari sebelumnya. "Bukankah kamu menginginkan segala sesuatu yang kental dan pekat? Bukankah kau selalu bilang keputusan yang kuat itu harus dibuat dengan kepala yang berat?" Suami terdiam. Kalimat itu diucapkan dengan makna ganda, menyerang logikanya. Ia tidak bisa menyalahkan protagonis karena protagonis melakukan pekerjaan rumahnya, tetapi anomali kecil itu mulai merusak ketenangannya. Ibu mertua juga menjadi korban. Ia menemukan semua koleksi sandal rumahnya disusun dengan tumit menghadap ke depan. Tidak ada yang menunjuk ke arah pintu. Ini adalah tahayul kecil ibu mertua. Ia percaya sandal yang tidak menghadap ke pintu membawa sial. "Kau gila." Ibu mertua menunjuk. Protagonis hanya menatap kaki ibu mertua, bukan wajahnya. Gila adalah ketika seseorang menemukan kedamaian di tempat yang seharusnya menjadi siksaan. Ketenangan ini adalah racun. Suami dan ibu mertua mulai berbisik-bisik. Mereka saling mencurigai. Apakah wanita itu sudah kehilangan akal sehatnya? Atau apakah ini adalah cara baru untuk melawan? Mereka menghabiskan separuh hari untuk memeriksa setiap sudut rumah, mencari tanda-tanda kerusakan nyata, tetapi yang mereka temukan hanyalah kesempurnaan aneh dari pekerjaan rumah tangga. Suami menghabiskan waktunya di gudang, menghitung uangnya berulang kali, memeriksa brankas kecilnya. Ia merasa tidak tenang. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Ibu mertua, di sisi lain, mengelap perhiasan di kotak kayunya, memastikan tidak ada yang hilang. Ia merasa was-was. Ia berulang kali menatap protagonis yang sedang menjemur pakaian, bergerak dengan keheningan yang menyeramkan. Di penghujung hari, suami merasa lebih lelah karena paranoia daripada kemarahan. Ia memutuskan protagonis harus dihukum lagi, hanya untuk memastikan wanita itu patah. Tetapi ia tidak bisa memikirkan hukuman yang lebih buruk dari kandang kambing. Saat malam tiba, protagonis kembali ke kandang tanpa diperintah. Ia berjalan sendiri, tanpa didorong. Ia tersenyum pada suami sebelum pintu dikunci. "Sampai jumpa." Itu adalah sapaan seorang tuan rumah, bukan seorang tahanan. Suami dan ibu mertua memandang pintu kandang yang tertutup. Mereka merasa ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan di dalam rumah daripada di luar. Paranoia telah tertanam. Hilangnya pilar keamanan. Kegelapan malam adalah selimut protagonis, dan keheningan adalah izin untuk bergerak. Malam kedua di kandang kambing jauh lebih produktif. Suami dan ibu mertua tertidur lebih awal karena kelelahan emosional yang dipicu oleh ketenangan protagonis. Protagonis menunggu hingga pukul 2 pagi. Ia mendengar dengkuran keras suami dan napas teratur ibu mertua. Ini adalah waktu yang tepat. Ia merangkak mendekati bilah kayu yang longgar,
tempat yang ia identifikasi sebagai pintu rahasianya. Ia menggunakan ujung kotak kaleng kecil sebagai pengungkit. Bilah kayu itu bergeser sedikit. Ia mendorongnya keluar secukupnya, menciptakan celah sempit. Ia merangkak keluar seperti ular. Bau jerami ditinggalkan, dan dinginnya tanah menyentuh kulitnya. Ia bergerak tanpa suara. Lengan kurusnya memungkinkan protagonis menyelinap dengan mudah. Target pertama, pilar keamanan suami. Gudang kecil. Protagonis tahu suami selalu menggantung kunci gudang di balik kalender dinding, tempat yang ia anggap cerdas dan aman. Ia mengambil kunci itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ia membuka pintu gudang dengan hati-hati. Bau oli dan kayu tua segera menyeruak. Ia menyalakan senter kecil yang ia temukan di kotak kaleng semalam. Ia bergerak langsung ke meja kerja. Laci terkunci, tetapi suami terlalu percaya diri pada tempat persembunyiannya. Kunci laci ada di bawah keyboard tua. Protagonis membukanya. Di dalamnya, ada dompet kulit usang dan setumpuk uang tunai. Ia mengambil selembar uang kertas dengan denominasi tertinggi. Bukan semua uangnya, hanya selembar. Ia tidak mencuri, ia hanya memindahkannya. Cukup untuk membuat suami meragukan kewarasannya. Ia mengunci laci kembali, mengembalikan kunci ke bawah keyboard. Ia mengembalikan kunci gudang ke balik kalender. Ia menyelinap keluar. Uang kertas itu ia bawa ke teras depan. Di sana ada pot bunga hias kesayangan ibu mertua. Ia menyelipkan uang kertas itu jauh ke dalam tanah pot, menutupnya kembali dengan lapisan tipis tanah. Target kedua, pilar keamanan ibu mertua. Protagonis menyelinap ke kamar tidur utama. Ibu mertua tidur mendengkur. Kotak perhiasan kayu kecil ada di meja samping tempat tidur. Protagonis membukanya. Ia mengambil kalung emas tiruan yang paling ibu mertua banggakan. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang selalu ia pamerkan di acara arisan. Ia tidak meninggalkan kamar itu. Dengan gerakan halus, ia mengangkat bantal suami dan menyelipkan kalung itu di bawahnya. Suami sedang tidur nyenyak. Protagonis menatap wajah suami. Ia tersenyum, bukan senyum penghinaan, tetapi senyum yang berjanji akan kekacauan. Target ketiga, kelemahan suami yang paling disayangi, si Raja Kambing. Protagonis kembali ke kandang. Ia tidak masuk melalui bilah kayu. Ia kembali ke pintu utama, membuka engselnya sedikit dari dalam menggunakan alat kecil yang ia temukan. Ia membuka pintu kandang dengan hati-hati. Ia menyentuh Raja Kambing. Raja adalah kambing jantan yang besar. Ia menuntun Raja keluar, hanya ke halaman belakang. Raja mengembik pelan karena bingung. Protagonis membiarkan Raja berkeliaran sebentar, cukup untuk mencetak jejak kaki besar di lumpur dekat sumur. Kemudian, ia menuntun Raja kembali masuk, menutup pintu, dan memasang kembali engsel pintu dengan alat kecilnya. Ia masuk kembali ke kandang melalui bilah kayu rahasia, memastikan bilah itu tertutup rapat. Ia duduk kembali di kotak kalengnya, jantungnya berdetak cepat. Ia telah menyelesaikan fase 2. Kekacauan sunyi. Fajar menyingsing. Protagonis menanti. Suami bangun, merasakan ketidaknyamanan. Ia segera ke gudang. Ia membuka laci, menghitung uangnya. Ia menghitungnya berulang kali. Kurang. 1 lembar denominasi tertinggi hilang. Ia panik. Ia menghitung lagi. Tidak ada. Ia yakin ia tidak pernah salah hitung. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, lalu menyalahkan ibu mertua yang selalu mengeluh kehabisan uang. Histeris dimulai di kamar tidur. Ibu mertua berteriak, "Perhiasanku hilang." Kalung emas tiruan itu tidak ada di kotak kayu. Suami dan ibu mertua bergegas saling berhadapan. "Kau ambil uangku. Kau ambil kalungku." Mereka saling menuduh. Protagonis muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya tenang, ekspresinya prihatin palsu. "Ada apa ini? Kalungku hilang." Ibu mertua menunjuk,
Matanya penuh air mata. Kau yang mencurinya. Kau pasti mencurinya saat di kandang. Protagonis menoleh pada suami yang wajahnya pucat karena kehilangan uang. Bukankah kau yang menyimpannya? Tanya protagonis pada ibu mertua, nadanya penuh kesedihan palsu. Bukankah kau bilang perhiasan paling berharga harus di dekat diri kita? Kalimat itu memicu rasa bersalah pada suami. Ia buru-buru meraba bantalnya. Ia tidak menemukan kalung itu. Ia melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, suami melihat ke halaman belakang. Jejak kaki kambing. Jejak kaki besar si raja, tepat di samping sumur. Pintu kandang terkunci. Raja ada di dalam. Siapa yang membukanya? Ketenangan protagonis adalah bayangan yang menertawakan mereka. Ia berdiri di sana, di tengah-tengah teriakan dan tuduhan, membiarkan mereka saling menghancurkan. Petunjuk dari kandang yang terkutuk. Suami dan ibu mertua berdiri saling berhadapan di kamar yang berantakan, mata mereka liar dipenuhi tuduhan. Kau pasti yang mencuri uangku. Suami meraung, mencengkeram bahu ibunya. Tidak mungkin uang itu hilang sendiri. Ibu mertua balas membentak, tangannya gemetar mencari-cari di bawah bantal suami. Kau jangan beralasan. Aku hanya menyimpan perhiasan dan kau tahu itu. Protagonis mundur dari ambang pintu. Ekspresi khawatir palsunya perlahan digantikan oleh kepuasan yang dingin. Ia meninggalkan mereka dalam kekacauan, kembali ke dapur untuk membersihkan sisa sarapan yang tidak tersentuh. Ketenangan protagonis yang tidak beralasan menjadi musik teror bagi mereka. Pertarungan verbal mereka berlanjut selama berjam-jam. Mereka menggeledah setiap sudut kamar, gudang, bahkan kantong baju mereka sendiri, tetapi uang dan kalung itu tidak ditemukan. Semakin mereka mencari, semakin besar rasa saling curiga yang membakar. Suami tiba-tiba teringat. Jejak kaki kambing di luar sumur. Bagaimana mungkin Raja Kambing keluar jika pintu kandang terkunci ganda dari luar? Ia menoleh ke ibu mertua. Apakah kau lihat wanita itu keluar tadi malam? Ibu mertua menggelengkan kepala. Tidak. Aku tidur nyenyak. Suami berlari ke belakang rumah. Ia harus memeriksa kunci kandang. Ia mendekati pintu kandang. Kunci tebal itu masih tergantung, rapat. Pintu itu terkunci, persis seperti yang ia tinggalkan. Ia berbalik, bingung. Jika ia tidak keluar, bagaimana jejak kaki raja bisa muncul di lumpur? Ia menendang jerami yang berserakan di depan pintu, frustrasi. Kakinya menyentuh sesuatu yang keras di dalam pot bunga hias yang tergeletak di teras belakang. Pot bunga itu adalah tempat kesayangan ibu mertua. Suami membongkar pot itu dengan tangan kosong. Tangannya berlumuran tanah. Ia menarik keluar sesuatu yang aneh. Itu adalah selembar uang kertas dengan denominasi tertinggi. Uang kertas yang hilang dari lacinya. Suami membeku. Uang itu ada di sini. Di dalam pot bunga, dikubur dengan sengaja. Ini bukan pencurian. Ini adalah pesan. Ia segera memanggil ibu mertua. Ibu kemari. Ibu mertua berlari, napasnya tersengal. Mereka menatap uang kertas yang kotor oleh tanah itu. Tiba-tiba, mata suami tertuju pada tanah di sekitar pot. Ada sesuatu yang kecil dan keras. Ia mengambilnya. Itu adalah daun kering yang telah diukir dengan simbol samar. Simbol itu menyerupai pintu kandang yang terkunci, dengan celah kecil di bawahnya. Ibu mertua mendekat. Ini aneh. Ia mencurigai si wanita itu. Sudah pasti ia yang melakukan ini. Ia gila. Mereka berdua mulai mencari di sekitar kandang. Mereka menggeledah setiap jengkal tanah, setiap tumpukan jerami. Mereka membuka kotak kaleng kosong yang digunakan protagonis sebagai tempat duduk semalam. Kosong. Suami mendekati dinding kayu. Ia menyentuh bilah kayu yang terlihat longgar. Ia mendorongnya. Bilah itu bergeser. Ada celah cukup lebar untuk dilewati seseorang. Bilah itu hanya tertahan oleh paku berkarat yang hampir copot. Kesadaran menghantam mereka seperti palu godam.
Protagonis tidak pernah terkunci. Ia mengizinkan dirinya dikunci, hanya untuk mendapatkan privasi dan waktu untuk menyusun rencana. Malam itu, ia adalah hantu yang bergerak bebas, mengutak-atik kehidupan mereka, sementara mereka tertawa di rumah. Mereka menyadari, saat mereka mengunci pintu itu, mereka justru memberikan kunci kebebasan bagi protagonis. Suami kembali panik, meraba-raba semua pakaiannya. Ia tidak menemukan kalung ibu mertua. Ia berlari ke kamar, mencengkeram protagonis yang sedang melipat kain. Di mana kalung itu? Uangku sudah kutemukan. Kalung itu harus kau kembalikan. Protagonis menoleh. Ia menatap mata suami. Ia tersenyum, senyum kepastian yang kini terasa seperti ancaman. Kalimatnya pelan, hampir seperti bisikan. Cari di tempat kau paling merasa nyaman. Suami memikirkan kata-kata itu. Tempat paling nyaman. Ia berlari kembali ke kamar. Ia memeluk bantalnya, mencarinya. Ia mencarinya di bawah kasur. Ibu mertua yang lebih cerdik. Tempat paling nyaman bagi suami adalah bantal yang ia tiduri. Ia ingat protagonis menanyakan tentang perhiasan yang harus disimpan dekat dengan diri. Ibu mertua mengangkat bantal suami. Di sana, di antara lipatan kain, terselip kalung emas tiruan itu. Suami dan ibu mertua menatap kalung itu. Mereka tidak merasakan lega. Mereka merasakan teror. Protagonis memasukkannya ke sana. Ia masuk ke kamar mereka saat mereka tidur, mengambil kalung itu, dan menyembunyikannya di bawah kepala suami. Itu adalah invasi paling mendalam dan mengerikan yang pernah mereka alami. Mereka tidak aman. Protagonis berjalan perlahan ke kamar. Ia melihat mereka berdiri di samping tempat tidur, pucat pasi, menatap kalung itu. Kau gila. Sudah kukatakan kau gila. Ibu mertua berteriak, kini suaranya dipenuhi ketakutan nyata, bukan kemarahan. Protagonis membiarkan mereka panik. Ia membiarkan ketakutan itu merayap. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah penguasa kegelapan, dan kandang kambing adalah markas operasinya. Mereka yang sombong kini menjadi tikus yang terperangkap dalam jebakan pikiran. Detik-detik histeris dan pengulangan jeritan. Kepanikan menyebar seperti api yang melahap rumah. Setelah penemuan kalung di bawah bantal suami, mereka tidak bisa lagi tidur. Mereka tidak bisa lagi duduk tenang. Setiap bayangan, setiap suara berderit, adalah protagonis yang sedang bergerak. Suami dan ibu mertua memutuskan untuk menghadapi protagonis secara langsung. Mereka harus menghentikannya. Mereka harus memaksanya berlutut. Mereka mengejar protagonis, yang saat itu sedang merapikan kandang kambing. Ia menyapu jerami dengan gerakan tenang dan lambat, seolah tidak ada masalah di dunia ini. Suami mencengkeram bahu protagonis. Cukup. Kau harus berhenti. Apa maumu sebenarnya? Protagonis menjatuhkan sapunya. Ia menoleh. Matanya masih tenang, senyumnya dingin. Ia menunjuk ke bilah kayu yang longgar di dinding kandang. Bilah itu. Ia tidak perlu berbicara lebih banyak. Mereka tahu ia tahu mereka tahu. Ibu mertua mencaci maki. Wanita setan. Kau benar-benar hantu. Protagonis mengambil napas dalam-dalam. Ia akhirnya berbicara, tetapi kata-katanya tidak mengancam, melainkan menjelaskan. Kau menempatkanku di sini. Kau pikir kau menghukumku. Kau pikir aku akan menangis dan memohon. Kau salah. Di kandang ini, aku adalah penguasa. Aku bebas. Kau memberikanku waktu untuk mengamati kelemahanmu. Kau memberikanku waktu untuk merencanakan. Kau memberikanku waktu untuk menginvasi pikiranmu. Suami terhuyung mundur. Ia melihat wajah istrinya yang telah berubah. Ia tidak melihat lagi wanita yang takut. Ia melihat seorang wanita yang memegang kendali penuh. Protagonis melanjutkan, suaranya naik sedikit. Ia mengambil sebuah wadah kecil dari balik jerami.
Wadah itu terlihat seperti tempat penyimpanan makanan kambing. Ia membukanya. Di dalamnya, tersembunyi sebuah kunci besar berkarat. Itu adalah kunci yang sangat penting. Kunci brankas kecil. Brankas rahasia tempat suami menyimpan dokumen penting. Suami terkesiap. Wajahnya langsung pucat. Ia yakin kunci brankas itu tersimpan rapi di balik bingkai foto di kamarnya. Kunci ini, kata protagonis, memegang kunci itu. Ia mengambilnya semalam. Kau tahu apa artinya? Ia bisa membuka brankas kapan saja. Ia bisa mengambil semua dokumenmu. Protagonis tidak membuka brankas. Ia tidak perlu. Ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia bisa. Kunci ini ada di tanganku sejak kemarin sore. Ia mengambilnya sebelum ia masuk ke kandang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kekuasaannya. Suami melihatnya. Ia merasa isi perutnya jatuh. Kunci yang menjadi simbol keamanan finansialnya. Protagonis telah memilikinya sepanjang waktu. Kekepalan tangan suami gemetar. Ia tidak lagi marah. Ia benar-benar ketakutan. Semua keangkuhannya hancur berkeping-keping. Ibu mertua jatuh terduduk di tumpukan jerami. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kau adalah malapetaka. Kau membawa kami ke neraka. Suami kembali ke masa lalunya, ke kalimat yang ia ucapkan saat ia masih berkuasa. Ia berteriak, tetapi kali ini, jeritan itu pecah, bukan karena kekuatan, tetapi karena kehancuran total. Tidur kau sana di kandang kambing. Teriakan itu keluar dengan nada yang bergetar, dengan isak tangis yang tertinggal. Suami mengulangi hukumannya, tetapi ia mengucapkannya seperti mantera yang memohon bantuan. Ia tidak menghukum protagonis. Ia memohon protagonis untuk kembali ke kandang agar rumah mereka kembali normal. Protagonis membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Ia menyaksikan suami yang dulu angkuh kini gemetar dan ibu mertua yang dulu menertawakannya kini menangis histeris di samping kandang kambing. Ia tidak berlutut di kaki suami. Sebaliknya, mereka telah berlutut di hadapannya, dihancurkan oleh teror pikiran. Kata-kata sang protagonis. Aku tersenyum. Kau histeris. Protagonis menjatuhkan kunci brankas itu ke tanah berlumpur. Klantang. Suara logam itu adalah pukulan gong penutup pertunjukan. Ia berbalik, melangkah menjauh dari kandang kambing yang kini menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Kemenangan telah diraih. Konsekuensi dan keheningan. Suara kelantang kunci brankas yang jatuh ke lumpur di samping kandang kambing adalah suara yang menutup pintu kekuasaan suami dan ibu mertua selamanya. Protagonis berbalik. Ia berjalan pelan menjauhi kekacauan itu, melangkah kembali ke dalam rumah dengan aura yang benar-benar baru. Ia berjalan bukan sebagai istri yang tunduk, melainkan sebagai pemilik rumah, penguasa suasana. Suami dan ibu mertua ditinggalkan di sana, di samping bau pesing dan jerami. Mereka tidak bergerak. Mereka menatap kunci berkarat yang tergeletak. Mereka tidak berani mengambilnya. Kunci itu kini terasa seperti kutukan. Ia adalah bukti kegagalan mereka yang paling memalukan. Kunci itu mewakili semua hal yang mereka anggap aman dan pribadi yang ternyata dapat diakses dan dikendalikan oleh protagonis dalam keheningan. Ibu mertua adalah yang pertama merangkak bangkit. Wajahnya yang tua kini terlihat 10 tahun lebih tua, garis-garis ketakutan terukir jelas. Ia memandang suami yang masih berlutut di tanah. Air mata sudah kering. Ia telah menangis histeris. Ia telah menjeritkan semua kebanggaan yang tersisa. Suami menoleh pada ibunya. Matanya merah, bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu dan kekalahan total. Ia tidak punya lagi kata-kata. Keangkuhannya telah direnggut, ditelanjangi, dan diganti dengan keraguan diri. Ia tidak berani menatap rumah, tempat protagonis kini berada. Protagonis bergerak dengan efisiensi yang mematikan. Ia membersihkan dirinya sendiri. Ia berganti pakaian, memilih pakaian yang paling sederhana dan paling bersih. Ia memasuki dapur.
Ia memasak. Bukan nasi lembek. Bukan kopi pahit. Ia memasak makanan yang sempurna. Ia menyiapkan meja. Ia tidak menunggu mereka. Ia makan dengan tenang, fokus pada setiap suapan. Suami dan ibu mertua akhirnya masuk ke dalam rumah. Mereka berjalan seperti dua orang asing di tempat mereka sendiri. Mereka melihat protagonis. Ia duduk di sana, makan sendirian, tanpa suara. Meja makan yang biasanya riuh dengan celaan dan tawa kemenangan mereka kini dipenuhi keheningan protagonis yang berat, mencekik. Mereka mencoba duduk, tetapi mereka merasa seperti perabot tambahan yang tidak diinginkan. Mereka tidak berani menyentuh makanan yang protagonis siapkan. Mereka takut. Mereka takut makanan itu beracun. Mereka takut ada petunjuk lain di bawah piring. Mereka takut pada ketenangan yang terlalu sempurna itu. Keheningan itu adalah siksaan baru. Sepanjang hari, mereka menjalani rutinitas dengan protagonis yang menjadi pusat sunyi di rumah itu. Jika protagonis berjalan ke kamar mandi, suami dan ibu mertua akan terhuyung-huyung keluar dari kamar mandi, takut berpapasan. Jika protagonis berada di ruang tengah, mereka akan mengunci diri di kamar. Mereka tidak lagi mencari protagonis untuk menghina. Mereka menghindarinya. Mereka mulai memeriksa barang-barang mereka secara obsesif. Suami kembali ke gudang, menghitung uangnya berulang kali. Ia membuka berangkasnya. Dokumen-dokumen di dalamnya aman, tetapi ia tidak merasa aman. Kunci yang jatuh di lumpur itu telah menghancurkan rasa amannya. Ia menyalahkan ibunya, ia menyalahkan dirinya sendiri, tetapi yang paling ia benci adalah ketenangan protagonis. Ibu mertua duduk di kamar, meraba-raba kalung tiruannya. Ia tidak berani menyimpannya di kotak kayu lagi. Ia menggenggamnya, menempelkannya di dadanya. Ia takut saat ia tertidur, protagonis akan datang dan menyembunyikannya lagi, mungkin di tempat yang lebih mengerikan. Di dalam mulut kambing. Di bawah lapisan semen di lantai. Ia tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu adalah penjara. Sore harinya, suami memutuskan ia harus mengakhiri teror ini. Ia harus memenuhi syarat yang ia tetapkan sendiri, yang kini menjadi ironi terbesar dalam hidupnya. Ia mendatangi protagonis di dapur. Protagonis sedang mencuci piring, gerakannya seperti meditasi. Suami berdiri di belakangnya. Ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia ingat kalimatnya, "Sampai kau berlutut meminta maaf di kakiku." Suami terhuyung maju. Ia mencoba berlutut. Itu adalah gerakan yang sulit dan memalukan. Tubuhnya enggan, harga dirinya memberontak, tetapi rasa takut akan ketenangan protagonis mendorongnya. Ia berlutut di lantai dapur yang basah. Protagonis berhenti mencuci piring. Ia menoleh perlahan. Ia melihat suami berlutut di hadapannya. Minta maaf. Suara suami sangat pelan, serak. Ia tidak bisa menatap protagonis. Ia menundukkan kepala. "Aku minta maaf." Itu adalah momen kemenangan absolut yang diminta. Protagonis telah mencapainya. Tetapi saat itu terjadi, kemenangan itu terasa hampa. Ia menyadari permintaan maaf itu bukan datang dari ketulusan hati. Itu datang dari rasa takut dan putus asa untuk mendapatkan kembali kontrol atas rumah mereka. Protagonis mengambil serbet bersih dari rak. Ia berjalan ke arah suami. Ia tidak menyentuhnya. Ia meletakkan serbet itu di samping wajah suami. "Bangun." Suaranya adalah perintah, bukan permohonan. Nadanya dingin. Suami mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Ia berharap protagonis akan mengatakan, "Kau sudah diampuni." Tetapi protagonis tidak melakukannya. "Minta maafmu hanya berlaku jika kau mengambil kembali hukuman itu. Hukuman itu telah memberikanku kebebasan. Jangan kau hukum lagi aku dengan kebebasan." Protagonis berbalik. Ia kembali mencuci piring. Ia meninggalkan suami berlutut, dengan permintaan maaf yang tidak diterima dan hukuman yang kini terasa seperti hadiah. Suami bangkit,
Terluka, hancur. Ia tahu segalanya telah berakhir. Protagonis menghabiskan sisa malam itu. Ia mengambil beberapa barang pribadi miliknya. Bukan perhiasan, bukan uang tunai. Hanya dokumen penting, beberapa pakaian, dan buku kecil tempat ia biasa menulis. Ia tidak mengambil apapun yang bisa dituduh sebagai pencurian. Ia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Keputusannya bulat. Babak ini telah selesai. Epilog, kehidupan baru, perkiraan 1350 kata. Pagi berikutnya adalah pagi yang sangat berbeda. Udara terasa lebih ringan bagi protagonis. Ia telah mengambil keputusan. Ia akan pergi. Suami dan ibu mertua tidak tidur semalam suntuk. Mereka berjaga-jaga di kamar mereka, telinga mereka tegang mendengarkan setiap suara di rumah. Mereka takut protagonis akan melakukan satu gerakan terakhir yang menghancurkan. Mereka tidak tahu bahwa gerakan terakhir itu adalah kepergiannya yang sunyi. Pukul 7 pagi. Protagonis sudah selesai bersiap. Ia mengenakan pakaian yang rapi, membawa satu tas kecil. Ia berhenti di dapur. Ia membuatkan kopi yang sempurna untuk suami. Ia menyiapkan teh hangat yang manis untuk ibu mertua, persis seperti yang disukai wanita tua itu. Ia meletakkannya di meja. Ia tidak meninggalkan catatan. Ia tidak meninggalkan petunjuk. Ia tidak ingin mereka panik mencari. Ia ingin mereka menemukan keheningan. Ia berjalan ke belakang rumah. Ia membuka kandang kambing. Raja dan ratu menoleh padanya. Ia membelai kepala raja kambing. Terima kasih sahabat. Kandang ini adalah penjara bagi mereka. Bagiku, kandang ini adalah universitas kebebasan. Ia mengunci pintu kandang dengan kunci besar yang asli, kunci yang suami gunakan. Ia membuang kunci itu ke tumpukan jerami yang paling dalam, tempat yang mereka pasti akan mencarinya nanti. Ia ingin kandang itu tetap menjadi misteri yang menghantui mereka. Langkah kaki protagonis sangat ringan saat ia berjalan melewati ruang tengah. Ia tidak menoleh ke kamar suami. Ia tidak perlu lagi konfrontasi. Kemenangan sudah jelas. Ia membuka pintu depan. Ia keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Dunia di luar rumah itu terasa luar biasa. Matahari bersinar. Udara segar, tidak berbau kotoran dan jerami. Ia berjalan menuju jalan raya utama. Ia berjalan menuju kehidupan yang baru. Kehidupan yang ia menangkan, bukan kehidupan yang diberikan. Pukul 8 pagi, suami dan ibu mertua keluar dari kamar mereka, bergerak dengan kewaspadaan seperti di medan perang. Mereka memasuki ruang tengah. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Mereka melihat meja makan. Ada kopi dan teh yang mengepul. Sempurna. Mereka saling pandang. Mereka takut untuk menyentuhnya. Ibu mertua melihat ke dapur. Protagonis tidak ada. Ia melihat ke kamar. Kosong. Suami mulai panik. Ia berlari ke belakang rumah. Pintu kandang terkunci. Raja dan ratu ada di dalam. Kunci besar itu tidak ada di gembok. Ia mencarinya di jerami. Tidak ada. Ia kembali ke rumah. Mereka sadar. Protagonis sudah pergi. Kepergiannya yang sunyi adalah pukulan terakhir. Mereka mengharapkan drama, pertengkaran terakhir, air mata. Mereka berharap bisa mengatakan kau diusir. Tetapi protagonis telah mengambil keputusan itu dari mereka. Ia pergi dengan damai, meninggalkan mereka dalam kekacauan. Suami berlari ke kamar. Ia memeriksa barang-barang protagonis. Semua perhiasan imitasi yang ia beli dulu masih ada. Semua barang yang tidak penting masih di tempatnya. Tidak ada yang hilang, kecuali protagonis. Ia menemukan secari kertas kecil di atas bantalnya, sebuah catatan kecil tanpa tanda baca atau kata ganti. Tulisannya rapi dan tegas. Kandang kambing sudah kutinggalkan. Kini kau yang tinggal di sana. Dalam ketakutanmu sendiri. Suami meremas kertas itu. Ia menoleh pada ibunya. Ibu mertua kini duduk di kursi ruang tengah,
meminum tehnya yang dingin. Wajahnya kosong. Ia tidak punya musuh lagi untuk disalahkan. Ia tidak punya lagi target untuk dihina. Ia hanya punya ketakutan. Mereka berdua terperangkap di rumah besar itu. Mereka tidak percaya pada keamanan brankas. Mereka tidak percaya pada uang di laci. Mereka tidak percaya pada bantal yang mereka tiduri. Setiap sudut rumah adalah pengingat akan invasi psikologis protagonis. Rumah yang dulunya adalah kerajaan mereka kini adalah penjara pada paranoia. Protagonis berjalan di jalan raya utama. Ia melambaikan tangan ke arah kota yang menyambutnya. Ia telah menanggalkan identitas lamanya. Ia kini bebas. Kehidupan baru telah dimulai, jauh dari kandang kambing yang terkutuk, yang kini menjadi monumen kehancuran bagi dua jiwa yang angkuh. Ia tersenyum, senyum yang sesungguhnya. Tamat.